Oke semuanya, apa kabar semuanya? Om Irfan apa kabar? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kayaknya baru Gimana? mandi ya? Baru seger banget. Bener Tahu ya? aja. Tuh Tadi kan telat. Pak. Gak apa-apa. Gak apa-apa kayaknya kelihatan baru mandi. Om, ini kayaknya udah banyak yang daftar juga subscription 150 orang. Buset hebat banget sih di sini. Tapi nggak apa-apa, kita mau mulai aja semuanya. Thank you Om Irfan udah datang dan thank you juga teman-teman udah datang. Biar kita biar kita cepat ataupun apa langsung mulai aja. Gitu. Silakan Om Irfan, ada 30 orang. Ya, Oke, silakan. sebentar ya. Eh, gue nggak bisa share screen ya. Disable. Oh iya, sorry, selalu. Dah, silakan. Oke. Yuk teman-teman kita mulai aja langsung ya. Ada 30 orang lebih. Siap, siap. Ayo. Udah kelihatan? Udah tapi bagian Zoom. Nah, udah. Sip, tinggal. Gini, kelihatan. Aman. Oke. Oke, malam semuanya. Pertama, sorry ya agak telat. Tadi ada sedikit urusan. Tadi ya. Mungkin kata Mas Erwin tadi mandi dulu ya. Oke, thank you ya Mas Erwin dan teman-teman Digital Talk lain sudah menginvite saya untuk sesi sharing ini ya. Jadi ini kita santai aja lah ya untuk sesi sharing, nggak usah yang terlalu gimana. Nanti tanya jawabnya berarti di belakang ya, Mas Herwin ya. Betul, Mas. Nanti kita tanggung jawab di belakang aja. Ya. Siap. Oke, thank you juga nih buat teman-teman semuanya udah menyempatkan waktunya untuk join di sesi ini ya. Eh, saya coba bawakan ini ya materi hari ini basic SEO update. Saya juga bingung nih, sebenarnya ini basic atau sudah advance. Tapi saya coba rangkum aja sih, rangkum. Nanti kalau memang ada pertanyaan, berarti nanti kan disimpan dulu, ditanyakan di akhir ya, gitu. Jadi langsung aja ya untuk SEO auditnya. Oke, ini agendanya. Jadi eh, nanti saya ada slide perkenalan, terus cara kerja Google dulu ya, biar nyambung nanti sampai ke SEO audit sampai belakangnya. Lalu ada eh, kesimpulan sama tanya jawab, gitu ya. Oke, perkenalkan ini saya Irfan ya, dan ini eh, masukin foto saya waktu Enif di company saya saat ini sih, gitu ya. Jadi eh, ini istilahnya bisa dibilang teman-teman saya lah yang selama ini membantu lah ya di tim SEO ini, gitu. Jadi eh, saya biasa nge-share ini sih teman-teman saya karena mereka sangat berkontribusi banget dalam hidup saya dan ini juga ada istri saya sih di sebelah saya, gitu ya. Eh, Untungnya masih satu ya, belum dua untuk istrinya. Lalu experience-nya saat ini di Blibli, sebelumnya ada di Gojek, ada di Shopback, sama di Digital Agency. Lalu hobi saya, yang pertama kerja, karena saya masih butuh duit. Jadi hobi saya masukin kerja karena hampir, ya setiap hari hampir habis waktunya untuk kerja sih. Dua, makan. Di sini bukan maksudnya makan nih, semua orang pasti makan ya. Tapi ini lebih kulineran sih, kulineran mencoba eh, makanan-makanan baru gitu ya. Jadi kalau ada yang makanan baru, let me know aja gitu ya. Nanti PM saya, nanti saya cobain. Tuh. Traveling sama reading, ini juga senang sih. Eh, Sama sharing, kayak kayak saat ini ya. Saya senang sih bisa sharing ke teman-teman semuanya, karena dengan sharing ini saya jadi refresh lagi ya untuk ilmu SEO. Saya sendiri mungkin bisa dibilang masih belajar ya, dan mungkin masih banyak yang lebih jago untuk SEO seperti Mas Erwin dan teman-teman SEO lainnya gitu ya. Gitu. Jadi saya pun masih belajar. Dan ini kontak saya ya di LinkedIn dan Instagram. Jadi feel free kalau mau connection, mau follow gitu ya. Nanti nanti bisa. Nanti kalau mau tanya-tanya setelah ini juga bisa langsung di kontak sini gitu ya. Oke. Jadi langsung aja ya. Eh Ini kan nggak boleh nanya ya.
Berarti langsung aja ya, bagaimana menurut kalian tampilan website ini gitu ya. Itu di kolom komen aja ya, di chat gitu. Menurut kalian seperti apa ini? Ini salah satu website yang sejak saya kuliah masih seperti ini tampilannya. Sebenarnya dia bagus sih untuk penjualannya dulu secara offline gitu ya. Tapi saya mau minta pendapat kalian sih untuk website ini. Kayak kartu nama ya. Iya benar-benar kayak kartu nama gitu, dan ya gitu sih. Ini nanti kita coba ini ya, ada dicek juga sih gitu untuk ini ya. Oke, jadi kita masuk dulu ya di sini di cara kerja Google. Jadi eh, mungkin sudah ada yang tahu dan mungkin ada yang belum. Jadi saya ini untuk source saya ini banyak ambil dari Google dokumen juga langsung ya. Jadi ada crawling, indexing, sama ranking. Jadi crawling ini intinya ada Google punya software gitu ya, atau bot, ada software crawler gitu namanya. Itu dia menemukan, tugasnya menemukan dan mengumpulkan konten yang tepat gitu ya. Ini kita karena mau ngomongin audit, jadi kontennya mesti yang tepat gitu ya. Di sini namanya crawling. Lalu di dua ini indexing. Jadi dia Nah, itu ini udah mulai. setelah mengumpulkan, dia itu menganalisa si Google. Lalu dia menyimpan kontennya. Nah, di sini kalau kita audit itu, berarti Google itu mesti menemukan konten yang tepat, menyimpan konten yang tepat website kita di database dia, gitu ya. Terus yang ketiga itu ranking. Di sini eh, setelah dia menganalisa menyimpan, Google ini ada menyajikan eh, konten yang dia ya URL halaman website itu ke Google. Dia juga ada algoritma sih gitu, dan yang paling relevan akan dimunculkan di halaman satu Google di posisi satu gitu ya. Nah, kita lanjut aja sih gitu ya. Jadi kita masuk ke basic SEO audit. Di sini untuk auditnya dibagi jadi 3 ya. Jadi nanti ada audit di crawling, di indexing, di ranking. Jadi di 3 ini yang perlu di make sure sih gitu untuk auditnya. Di audit, jadi ada, kita ngecek lah. Kan tadi kita udah bahas ya, kalau crawling itu gimana cara kita supaya si Google ini menemukan konten yang tepat gitu ya. Karena kan website kita ini kan atau website teman-teman kalau punya website itu kan banyak halamannya ya, bukan satu atau dua, atau kecuali ya website yang satu halaman khusus untuk jualan itu loh. Ada banyak. Nah, ini gimana caranya supaya Google menemukan konten yang tepat gitu ya. Jadi satu, kita cara ngeceknya dulu nih. Jadi uh, jadi ada yang namanya catch ya, catch. Jadi teman-teman kalau punya website bisa langsung dicoba ya di kolom browser catch titik dua yang disimpan seperti Google itu seperti apa tampilannya, gitu ya, seperti apa catch-nya. Jadi jadi ini coba ada salah satu website gitu ya. Di sini websitenya adalah moodsuite.com. Jadi dia ini setelah kita cek ternyata crawlingnya tampilannya seperti ini. Google melihatnya seperti ini. Gitu. Kenapa? Karena websitenya ini menggunakan ini nggak, ya ini agak teknis tapi nggak akan dalam sih. Namanya JavaScript. Jadi JavaScript ini agak sulit sih sebenarnya sih dibaca sama si Google gitu ya. Jadi kalau uh, dia crawling nggak sebagus website yang tidak menggunakan JavaScript gitu. Jadi tidak oke gitu ya. Dan ini yang oke itu kayak, ya walaupun dia tampilannya tadi kata Mas Herwin kayak kartu nama, tapi Google itu bisa membacanya dengan baik gitu ya. Oke. Nah, kedua itu untuk ngecek crawling, kita itu teman-teman juga bisa ngetes ya. Jadi kita itu diibaratkan sebagai Google-nya gitu ya. Ini tinggal
klik kanan di Chrome, di inspect, ada more tools, network condition, pilih user agent, Googlebot. Jadi ini langkah-langkahnya sih, jadi nggak perlu pusing ya. Jadi ini langkah-langkahnya, kalau teman-teman mau lihat, kalau teman-teman mau sebagai Google, ngelihat website teman-teman tuh seperti apa, atau ngelihat website lainnya gitu ya. Ini caranya. Karena yang dilihat sama kita, user, belum tentu Googlebot itu sama lihatnya. Gitu ya. Jadi itu. Jadi ini step-step pertama supaya Google menemukan yang tepat ya. Maksudnya konten-konten yang tepat. Gitu ya. 3, yang perlu diaudit itu URL structure-nya. Gitu ya. Ini ada 2 contohnya ya. Jadi yang satu itu ada halamannya folder 1, 2244, 7478, X2, 1403. Nggak usah Googlebot. Kita aja yang baca itu bingung. Ini halaman tentang apa sih? Ya kan? Jadi kita aja bingung gimana Googlebot bisa baca. Ini halaman tentang apa. Nah, yang bawah ini lebih clear ya. Walaupun kita nggak buka halaman website ini, kita tahu ini artikel tentang 10 baseball card yang terlangka gitu ya. Jadi kalau bisa ya jangan alay gitu ya URL-nya. Jadi yang lebih spesifik tentang apa. Karena ini Google juga ngelihat memeringkat suatu konten itu dia melihat URL-nya itu apa. Nah, di situ pun bisa dimasukkan kata kunci ya. Gitu, kata kunci di URL-nya. Jadi itu akan lebih optimal sih gitu ya. Oke, lanjut. Oke. Di sini yang perlu dicek lagi itu adalah apakah website tersebut memiliki sitemap gitu ya. Jadi kalau ceknya itu bisa dicoba ya kayak apa? sitemap.xml, tapi ininya biasanya formatnya seperti itu. Jadi www apa nih example apa.com/sitemap.xml gitu ya. Jadi yang perlu diaudit adalah di sini apakah formatnya sudah benar gitu ya. Formatnya ini mesti ngikutin kayak gini ya strukturnya. Jadi apa? Ada URL-nya apa? Ini pakai apa buat apanya? Buat nge-mention URL-nya seperti apa? Lalu tanggalnya kapan terakhir diupdate kayak gitu ya. Jadi itu yang perlu di make sure sih. Oke, lanjut itu kita ngecek juga nih untuk audit ya. Website tersebut robots.txt-nya itu seperti apa sih? Nah, ini apalagi nih robots.txt ya. Jadi ada yang namanya robots.txt gitu ya. Itu bisa dicek juga misalnya website apa ya .com/robots.txt gitu ya. Nah, yang perlu di make sure ini apakah robots.txt-nya sudah ada dengan ngecek URL-nya seperti ini. Lalu formatnya udah benar apa belum gitu ya. Jadi format yang benar itu adalah ini ya. Allow ini harus dibuka semua. Jadi jangan sampai ini tuh di slow gitu ya. Yang user agent bintang lalu di slow gitu ya. Karena dengan allow ini kita mengizinkan Google itu menemukan konten di website kita sih. Gitu. Jadi kalau ini sampai di slow itu kita ngasih tahu Google jangan temukan konten-konten kita di website kita gitu ya. Jadi itu ya yang penting. Jadi ini kenapa di sini rekomennya ini seperti ini allow. Jadi nanti dicek ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau, oh misalnya gue mau halaman apa ya, halaman tentang admin atau rahasia gitu ya. Nah ini pakainya
di slow, tapi tertentu aja sih untuk foldernya tentang apa gitu ya. Itu di slow sendiri kayak gini contohnya. Di slow no Googlebot ini foldernya. Lalu di sini jangan lupa ya, tadi kan kita udah ada bahas sitemap di slide sebelumnya. Nah, di slide selanjutnya ini jangan lupa ada sitemapnya juga sih di halaman robots.txt-nya gitu ya. Oke, lanjut. Oke, di sini ada audit juga. Jadi untuk audit ini teman-teman mesti make sure udah verifikasi yang namanya Google Search Console ya. Untuk caranya mungkin ada banyak ya di Google. Ini aku langsung aja ya. Jadi langsung di Google Search Console itu di bagian setting nanti teman-teman ketemu yang namanya crawl stats gitu ya. Di sini di make sure ya, satu itu ini response time-nya gitu ya. Response time-nya itu jangan tinggi banget. Sebenarnya Google itu rekomennya itu di bawah 200 sih gitu ya. Ini satu response time-nya. Dua itu halamannya gitu ya. Jadi untuk crawling ini teman-teman make sure di website-nya teman-teman itu jangan banyak halaman yang broken. Broken itu kan bisa statusnya 404 kayak gitu ya. Atau bisa yang kurang oke ya, bisa 301 atau servernya rusak jadi 5xx. Nah, make sure pokoknya di sini intinya make sure website teman-teman itu bisa diakses halamannya ya. Jangan sampai ada halaman website Anda sedang ada apa isu. Nah, itu jangan ya. Jadi kalau ada isu seperti itu eh, Google ini nggak bisa menemukan halaman website teman-teman sih. Itu ya. Jadi itu yang perlu diaudit juga. Eh, lalu kita masuk ke ini ya. Kita masuk ke indexing. Jadi kan tadi kita udah bahas ya, yang crawling itu gimana Google menemukan konten. Yang kedua, indexing itu gimana si Google menganalisa dan menyimpan yang sudah dia temukan ya untuk konten-kontennya gitu ya. Jadi di sini yang akan diaudit adalah website kita itu ke indeks gak sih atau muncul di Google. Yang kedua itu eh, website kita itu pada saat si Google-nya menganalisa itu ada tag-tag ini nggak sih gitu. Jadi ada si robots index follow, ada canonical, ada title, ada meta description, ada heading, ada image up, ada struktur data, lalu audit konten itu seperti apa. Lalu yang terakhir ada juga kita bahas Google Search Console sih untuk ngecek audit indexing ini gitu ya. Oke, jadi di indexing ini contohnya ya, ini ada sebuah website ya di sini si Mursfit. Jadi bisa dilihat ya dengan site titik dua. Jadi teman-teman bisa ngecek website teman-teman atau mau ngecek website lain. Jadi site titik dua di Google. Lalu lihat muncul nggak website teman-teman. Kalau di sini ada 46. Jadi ini bisa kita ibaratkan aja ya. Sebenarnya ini nggak exact numbers. Jadi ada 46 halaman website ini ada di Google atau di indeks gitu ya. Nah, lalu dicek lagi nih. Ada sebelahnya yang tidak oke ini. Kita coba www.example.com. Website ini memang tidak ada karena ini website contoh doang. Pada saat kita coba site titik dua www.example.com itu dia nggak muncul di Google. Jadi ini teman-teman kalau mau ngecek indexing yang simple gitu ya, tinggal site titik dua aja sih. Gitu. Sama kayak yang tadi ya, mau ngecek crawling catch titik dua, indexing site titik dua gitu ya. Oke, yang selanjutnya lanjut ya. Kita udah bisa ngecek nih website kita ada di Google atau enggak. Nah,
si Google ini kan indexing itu kan menganalisa dan menyimpan konten website kita gitu ya. Jadi di sini ada yang harus di make sure nih. Website kita itu apakah ada tag di bawah ini? Maksudnya yang di list di sini ya. Apakah terlalu pendek? Apakah terlalu panjang? Apakah ada keywords ya? Gitu ya. Jadi apakah ada tag title misalnya ya. Lalu apakah ada sorry ini ada pointernya nggak sih? Ya. Jadi apakah website teman-teman itu ada tag di bawah ini ya? Tadi ngeceknya itu sama ya. Kita klik kanan lalu di-inspect untuk ininya, untuk di kontennya dari browser. Nanti akan muncul seperti ini ya. Nanti ngecek nih ada ini misalnya, ada title, ada description, ada robots, ada canonical gitu ya. Jadi itu satu yang perlu di make sure ada. Kedua itu perlu di make sure, ini ya contohnya ya. Itu dia robotnya itu index follow. Jadi kalau di setnya no index, dia nggak muncul di Google kayak tadi gitu ya. Lalu title-nya jangan lupa ya, ada juga ya title-nya ini jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang juga. Karena kalau pendek, Google ini dia bisa pakai yang lain-lain sih untuk dimunculkan di Google ya, gitu ya. Sama sih deskripsi juga kalau terlalu pendek atau terlalu panjang itu akan terpotong dan Google menampilkan konten lainnya, gitu ya. Lalu canonical, ada canonical juga ya. Nanti ini akan dibahas di slide selanjutnya sih untuk canonical lebih detail ya. Nah, di konten ini tadi ya, selain meta tag yang di atas, itu ada yang lain yang perlu kita audit. Jadi ya, ada namanya image alt, ada heading, ada internal link, lalu kontennya ini sudah IET atau belum gitu ya. Jadi image alt itu sebenarnya ada di belakang image sih gitu. Jadi Google itu dia udah canggih sih sebenarnya. Dia kan canggih ya. Cuman dia tetap masih butuh bantuan dalam mengetahui ini gambar apa sih gitu. Nah, itu makanya ada yang namanya image alt. Jadi teman-teman make sure ada image alt atau deskripsi gambarnya gitu ya. Lalu heading, ini heading ya. Gitu. Jadi heading tuh kayak kalau skripsi itu ada judul, subjudul. Nah, heading 1 itu judul utama, heading 2 itu subjudul. Jadi kayak misalnya kalau nama buah-buahan itu H1, pisang itu H2 gitu ya. Lalu yang ketiga itu kontennya itu ada internal link nggak? Kalau ada eh, kalau jadi internal link ini apa ya? Akan ngebantu si Google ini untuk menemukan konten-konten lainnya gitu ya. Jadi pastikan teman-teman kalau punya website itu harus ada internal link-nya gitu ya. Karena kalau misalnya konten misalnya website ini ada ratusan ribu jutaan halaman gitu ya. Nah, ini akan ngebantu kalau konten-konten yang lainnya itu bisa keindeks di Google juga gitu ya. Yang keempat ini juga penting ya untuk kualitas konten, itu sudah IET atau belum? IET itu ada experience, expertise, authoritative, sama trust gitu ya. Maksudnya apa nih IET ya? Jadi experience, kontennya itu sebisa mungkin dan lebih bagus kalau based on pengalaman. Jadi pengalaman tuh gimana ya? Kayak misalnya teman-teman pernah pakai iPhone misalnya ya, iPhone 16, iPhone 15 misalnya. Nah, teman-teman review based on pengalaman, fotonya pakai yang real gitu ya, nggak copy-copy dari situs lain.
gitu ya. Nah, itu namanya experience gitu, ngasih tahu kayak oh misalnya gue sebagai karyawan gitu ya, pakai HP ini tuh sangat membantu karena ngebantu banget buat pekerjaan gue, buat kehidupan sehari-harinya tuh apa misalnya foto lagi jalan sama anak-anak kayak gitu ya. Lalu expertise ini akan lebih baik lagi kalau teman-teman yang review itu memang expert di bidangnya. Jadi teman-teman ini emang geek gadget gitu ya. Memang eh, sudah expert gitu. Nah, itu akan lebih oke lagi gitu ya untuk di kualitas konten. Lalu authoritative. Jadi selain experience, expertise, authoritative tuh diusahakan kontennya ini eh, author ya. Author itu maksudnya kayak contohnya, oh konten ini based on data gitu misalnya ya. Based on data atau based on fakta gitu ya. Dan ini juga lanjut ke yang trust itu sih. Konten ini dapat dipercaya misalnya ada sumber-sumber dari misalnya situs apa ya, GSM Arena misalnya, untuk dalam pembuatan konten ini gitu sih. Mungkin itu sih ya untuk si IIET. Nah, masuk lagi ke tadi ya yang canonical. Jadi ini juga perlu ada ya pada saat teman-teman audit ada yang namanya canonical ya. Jadi canonical ini digunakan untuk menghindari isu duplikasi konten yang ada di dalam website teman-teman. Gitu misalnya ini ya, ada dua URL. Satu ini eh, green dresses, satunya lagi green dresses tapi dia kayak pakai filter gitu sih. Filternya ini nggak guna sebenarnya gitu, tapi kontennya sama gitu ya. Nah, gimana cara Google tahu halaman mana yang benar gitu ya? Jadi kita pakai yang namanya canonical gitu. Nah, canonical ini tadi ya ada di meta tag, dia tinggal tambah kayak ini nih. Nah, ini teman-teman tinggal ngasih tahu ke halaman mana sih yang utamanya, yang mau Google analisa, mau Google simpen, mau Google tampilkan di Google Search maksudnya. Nah, ini di sini link rel canonical, lalu di specify gitu ya. Itu yang tanpa filter gitu ya. Jadi ini gitu ya. Jadi itu sih canonical dan ini penting ada di website teman-teman juga. Jadi pada saat audit itu di make sure ya canonical itu ada juga itu sih. Oke, lanjut. Oke, di sini ada struktur data ya. Jadi kalau ini contohnya di e-commerce ya. Jadi kalau eh, sebuah e-commerce, jadi struktur data itu adalah eh, intinya kayak apa ya? Aduh apa? Kayak topping lah, topping kayak dia itu yang menambah apa ya? Menarik sih di Google Search. Jadi kayak kalau teman-teman cari misalnya gadget apa iPhone lagi lah ya, iPhone apa, lalu muncul bintang-bintang. Itu salah satu contoh simpelnya sih, muncul review rating kayak gitu ya. Itu pakai struktur data gitu ya. Nah, struktur datanya itu ada apa aja sih? Beda-beda sih, tergantung jenis websitenya ya. Kalau e-commerce itu dia pakai ada yang namanya produk, ada kita kasih tahu nama produknya apa, nama seller merchantnya siapa. eh Breadcrumb itu ini ya, yang di atas ya, kayak peta situs, mini peta situs, lalu produk carousel, review. Jadi kalau teman-teman lihat juga ada nanti kayak ada image-image produknya di Google, itu pakai carousel. Lalu reviewnya itu adalah yang rating itu ya, yang bintang-bintang. Jadi di make sure pakai tools yang namanya results test. Lalu teman-teman masukin URL, nanti muncul nih. Kalau muncul centang hijau, itu artinya website teman-teman
itu udah implementasi struktur data dengan benar, gitu ya. Oke, lanjut ya. Jadi indexing audit yang selanjutnya ya. Jadi baik lagi ya, ini ke Google Search Console di sini. Eh, Teman-teman verifikasi juga ya Google Search Console pertama-tama. Lalu masuk ke halaman pages. Di sini tuh ada page indexing namanya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih. Jadi ada berapa banyak halaman website teman-teman itu yang ada di Google Search gitu ya. Nah, ini contohnya ini ada indeks 192. Berarti ada 192 halaman website ada di Google Search gitu ya. Nah, ini ada yang not index 6.000. Berarti kenapa? Alasannya adalah karena di sebuah website itu kan banyak halamannya. Tapi ada, nanti bisa dicek juga nih di audit ya. Di Google Search Console ini ada isunya kenapa halaman website yang lain kok nggak muncul di Google sih? Gitu ya. Ada yang karena tadi ya, eh, memang sengaja di canonical gitu ya. Jadi jadinya si halaman-halaman yang serupa nggak muncul di Google. Dua, tadi juga ya, ada di set memang sengaja no index. Jadi kayak halaman biasa tuh halaman admin itu kita nggak perlu lah ya ada muncul di Google. Lalu tadi ya 404 itu halamannya nggak bisa dibuka, nggak bisa diakses. Itu juga mengakibatkan halamannya nggak ke indeks. Ada di blog by robots tadi yang pas kita bahas di depan ya, di robots di slow itu juga nggak akan dimunculkan ke Google. Ada yang di redirect. Jadi misalnya buka buka eh, example.com/a masuknya ke halaman B dialihkan. Itu juga jadi nggak ke indeks gitu ya. Dan ini ada dia udah ditemukan Google tapi nggak di indeks. Ini contoh kalau kontennya duplikat atau kontennya sedikit atau kontennya ya pokoknya dianggap Google itu konten ini halaman ini nggak layak muncul di indeks tapi dia udah ditemukan gitu ya. Lalu ini ya ada isu di Canonical, ada ini juga dia udah ditemukan tapi ya itu ya tadi ada isu-isu kayak di kontennya sih gitu. Jadi ini kenapa halaman website teman-teman itu misalnya kalau kok gue cari website gue kok nggak muncul ya URL-nya. Nah itu bisa dicek di Google Search Console di bagian indexing pages, gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke, di sini kita masuk ke bagian ranking ya di sini ya. Jadi di sini yang mau dicek adalah, jadi kalau lihat funnel tadi ya, crawling, indexing, ranking. Jadi ranking ini kelanjutan dari crawling dan indexing. Jadi kalau mau rankingnya bagus, di make sure di dua dua part yang tadi ya, di crawling dan indexing itu harus udah oke, gitu ya. Jangan harap mau ranking bagus, tapi di crawling dan indexing tadi yang sudah kita bahas itu belum oke, gitu ya. Nah, di sini satu crawling udah make sure oke, indexing di make sure oke, gitu ya. Jadi make sure Google bisa menemukan konten website kita, konten yang tepat, indexing, make sure si Google itu bisa menganalisa dan menyimpan halaman yang tepat, gitu ya. Jangan halaman yang nggak penting ditemukan dan disimpan sama Google. Lalu tiga ini ada yang namanya backlink, gitu ya. Jadi ini agak kontroversial ya, karena ada yang percaya dan nggak percaya tentang backlink. Tapi saya aliran yang percaya backlink itu ada impact-nya, gitu ya.
Ya mungkin kalau mau share sedikit sih, SEO ini mungkin seperti apa ya, seperti kita memasak makanan sih, gitu ya. Sebenarnya kalau ada satu masakan gitu ya, ada orang A sama B yang masak, itu rasanya pasti beda, gitu ya. Karena apa? Karena caranya beda. eh Ya tekniknya beda, bumbunya beda, tapi basicnya overall sama lah ya. Sama tuh kayak misalnya, ya contohnya ngegoreng ikan pakai minyak goreng, rebus eh apa ya, rebus telur pakai air misalnya, itu basicnya sama. Tapi pada akhirnya kalau SEO ini akan beda di bumbu-bumbunya sama tekniknya memasaknya, gitu ya. Kayak, oh gue mau bikin kontennya kayak ini, gue mau websitenya strukturnya kayak ini, gue mau dapat backlink dari website ini, itu akan beda ya. Jadi kalau SEO itu eh, ya yang paling bisa masak aja. Jadi Google-nya ini sebagai jurinya, SEO itu sebagai kokinya gitu ya. Kita masakin buat Google kontennya, Google-nya jadi jurinya, nyobain makanan ya gitu ya. Nah, jadi dia lebih suka yang mana gitu ya. Nah, balik lagi ya ke backlink ini, kalau saya yang percaya backlink ini ada impact, salah satu bumbu-bumbu SEO gitu ya. Eh, karena kenapa? Karena kalau ada dua buah website ini eh, kalau Google misalnya nggak ngasih tahu ya, ada dua buah website A dan B sama-sama kuat SEO-nya. Nah, Google tahu dari mana website ini yang paling bagus gitu ya. Nah, itu dari backlink. Itu dari backlink ya. Yang satu misalnya backlinknya dari situs media gitu ya, Kumparan tempat Mas Erwin kerja gitu ya. Salah satu dapat link dari situ gitu ya. Saya juga mau sih dapat backlink dari Kumparan karena bagus sih. Apalagi gratis ya, Mas Erwin. Yang satu lagi itu website A dapat link dari Kumparan dan situs-situs lain lah. Bahkan bahkan situs entahlah pemerintah, situs FBI, CIA ya. Yang satu lagi website B ini dapat dari situs slot, judi online gitu ya. Tapi saya nggak promosi ya sini. Nah itu yang Google lihat itu pasti yang situs A. Kenapa? Karena dapat referensi dari apa ya? Dari website yang oke lah gitu ya dan terpercaya gitu. Itu bisa membangun signal trust juga sih gitu karena oh ini website ini dapat link dari pemerintah, situs pemerintah misalnya. Berarti ini dipercaya nih gitu ya. Nah, itu kualitas backlink gitu ya. Satu kualitas. Jadi eh, satu backlink bagus itu bisa mengalahkan ratusan ribuan backlink yang jelek dari situs-situs gak jelas gitu ya. Jadi satu kualitas, Google lihat kualitas, dua lihat kuantitas. Jadi kalau misalnya wah sama-sama nih dua website ini eh, ya antara kualitas kuantitasnya sama. Jadi dilihat nih kalau ada eh, kualitas kuantitasnya juga banyak ke gitu ya. Jadi itu yang menjadi pertimbangan juga ya dalam Google meranking dan sebenarnya backlink ini ada di Google dokumentasinya juga sih gitu. Jadi kenapa saya bisa percaya juga karena udah mencoba juga untuk backlink ini dan memang ada impact-nya gitu ya. Asal benar, asal betul ininya. Tuh. Lalu untuk ranking ini ada page experience juga. Jadi saya lupa ya tahun berapa. Jadi Google ini satu dia ini udah mulai mobile first. Jadi teman-teman ini kalau punya website di make sure ya nanti di audit itu dia itu sesuai apa ya? Mobile dulu deh diutamakan. Desktopnya nomor dua gitu ya. Mobile itu diutamakan dari tampilannya, dari speednya, dari user experience-nya. Jadi jangan kayak yang tadi saya share di awal ya, yang kayak kartu nama itu sama Sherwin itu dia nggak punya view mobile-nya gitu ya.
Jadi desktop aja. Mau buka di HP juga view desktop. Jadi kayak kecil-kecil gitu linknya, gitu ya. Nah itu. Nah ini ada Page Experience ini juga dia ada di Google Search Console. Itu ada Core Web Vital, ada Mobile Usability sama HTTPS gitu ya. Nah ini satu-satu ya. Satu ini yang backlink ya. eh jadi di GSC ini di Google Search Console tadi ya. Baik lagi kalau yang belum diverifikasi, diverifikasi. Itu kita bisa ngecek yang namanya backlink gitu ya. Itu di mana? Di bagian links. eh Lalu langsung langsung kelihatan sih sebetulnya gitu ya. Di bagian links ini kelihatan nih website mana aja sih yang ngasih links gitu loh. Di sini ada Jatim Times, ada Bumi Sutra, Pikiran Rakyat, ada Jawa Pos dan lain-lain lah ya. Lalu mereka ini pakai teks apa sih ngasih link ke website kita? Nah, di sini ada misalnya ya, ada teksnya iPad 5, ada MacBook, ada iPhone 11 gitu ya. Jadi ini yang dipakai linknya untuk link ke website kita gitu ya. eh jadi yang perlu diaudit di sini adalah teman-teman cek di bagian GSC diaudit. Ini menurut teman-teman pantas gak sih eh, website ini dengan anchor text dengan teks ini ngasih link ke website teman-teman. Kalau ini websitenya tentang apa ya? Tentang jualan kopi, ini nggak nggak bagus, nggak relevan gitu ya. Kenapa? Karena eh tadi ya, jadi semua website itu dia di mata Google itu punya kategorinya. Jadi kalau teman-teman mau websitenya dianggap autoritatif di bidang kopi, dapetin di bagian links ini itu dari website-website eh, makanan, minuman, lalu kayak oh ini kalau mau beli kopi di sini, mau baca tentang info kopi di sini gitu ya. Karena kalau teman-teman website kopi tapi dapat linknya eh, dari situs itu teksnya tentang gadget itu nggak nyambung dan Google pun bingung ini website tentang apa ya gitu ya. Jadi dicek lagi. Nah kalau misalnya nggak sesuai gitu ya, sebenarnya Google sih bilang dia udah pinter nih lihat backlink. Nggak perlu nih pakai ada namanya di Default Tools ini ya dari Google nggak perlu pakai ini. Tapi kita make sure lagi kalau di audit ya link yang masuk ke website kita itu cocok apa enggak. Kalau nggak cocok ya di disable gitu loh. Disable tuh kayak kita report ke Google kalau website gua tuh nggak mau eh, dikasih link referral dari situs A. Misalnya situs slot, situs judi ya. Kalau kita dapat ke detect di sini, walaupun Google bilang udah pinter, tapi masih ada yang lolos, nah langsung di disable gitu ya. Jadi gitu. Oke, lanjut ya. Di sini yang mau diaudit juga untuk ranking adalah di Google Search Console juga ya. Jadi Google itu ada bagian namanya performance gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa ngecekin eh, performance website teman-teman di Google seperti apa. Jadi kayak ada di sini matriksnya bisa dilihat ya, klik, impression, CTR, average position. Jadi klik itu berapa banyak yang klik website teman-teman dari Google. Impression itu berapa banyak yang ngelihat tapi nggak ngeklik gitu ya. Jadi kalau cari apa Apple gitu ya, cari Apple ada website website teman-teman muncul tapi dia ngekliknya situs apple.com itu jadi satu impression gitu ya. Jadi di sini eh jadi biasanya impression itu akan lebih tinggi dari clicks gitu ya. Nah, di sini gimana cara kita?
ngaudit di bagian performance-nya supaya ini ada average position di sini 10, gimana rankingnya bisa diimprove jadi lebih bagus gitu ya. Kalau yang bagus itu yang mendekati 1, CTR-nya naik. CTR naik itu intinya itu si tadi ya pada saat cari apel gitu ya. Pada saat cari apel, orang tersebut tuh ngekliknya website kita gitu ya. Gitu ya. Website kita nggak ke apple.com. Bisa kita jualan apel gitu ya. Dia ngekliknya website kita. Nah, itu kalau dia ngelihat, dia ngeklik, ya rate CTR-nya tinggi gitu ya. Nah, itu yang bagus kayak gitu auditnya. Jadi di sini bisa diaudit nih. Sorry ya ini di blok ya. Jadi intinya ini baris-baris ini ada kata kunci. Jadi dicekin nih mana yang masih kayak ini ya. Dia itu banyak dilihat 142.000 orang lihat di Google. Tapi yang ngeklik itu cuma 195 gitu. Jadi apa yang bisa dilakukan setelah diaudit ini ya bisa ditambah. Mungkin kita ngaudit kayak kok orang nggak mau klik, entah judul di Google-nya nggak apa ya, nggak nggak relevan atau nggak menarik. Makanya kadang ada situs-situs itu kayak ngasih judulnya 7 tempat wisata di Bali. Nomor 6 kamu harus lihat sebelum meninggal dunia. Kayak gitu ya. Jadi eh, banyak yang pakai kayak gitu sih. Clickbait gitu ya. Media ada pakai clickbaitnya atau situs-situs dengan goals eh, kalau mereka yang lihat impression itu bisa ngeklik gitu ya. Lalu kalau average position ini dicek juga nih. Oh ternyata posisinya di 6,8 tapi performanya oke misalnya. Berarti ini masih bisa diimprove gitu ya. Karena ini relevan gitu ya. Entah kalau posisi ini tadi kan udah dibahas tuh ya, audit-audit konten, crawling, indexing, itu yang tadi saya bilang make sure dulu, apakah Google baca halamannya udah baik, menemukan kontennya udah baik, apakah Google bisa menganalisa, menyimpan kontennya dengan baik. Nah, itu di make sure lagi sehingga posisi yang masih misalnya 6,8 ini bisa naik lagi. Kalau posisinya naik, itu kliknya otomatis naik gitu ya. Jadi itu yang perlu diaudit teman-teman ya di Google Search Console untuk bagian konten gitu ya. Oke, lalu eh, lanjut ya. Nah, di sini masuk ke page experience. Jadi di sini ada page experience itu apa aja sih? Jadi page experience itu ada eh, kita ngecek website ini udah pakai HTTPS atau belum. Itu bisa kelihatan kalau teman-teman di kolom browsernya. Kolom browser itu yang domainnya apa? Itu HTTP atau HTTPS. Kalau masih HTTP, jadi eh, disarankan untuk di upgrade jadi HTTPS. Gitu. Jadi di sini Google jadi bisa tahu website teman-teman ini niat atau enggak dibikin. Di make sure apa enggak security-nya untuk websitenya. Lalu kalau Google itu juga dia lebih prefer untuk mengindeks website yang menggunakan HTTPS dibanding tidak gitu ya. Jadi ini akan bagus juga sih gitu untuk apa untuk ranking ya gitu. Jadi ada banyak case study itu dengan menggunakan HTTPS itu ranking di Google-nya itu akan uh, naik gitu ya. Ada banyak case study sih. Lalu dicek juga nih kalau untuk page experience itu kan ada HTTPS, ada mobile usability.
tadi kan saya udah bilang juga kalau Google ini sekarang lebih ngelihat mobile-nya itu pertama kali gitu ya dibanding desktop. Jadi kenapa dia masukin juga di sini di Google Search Console itu ada yang namanya usability gitu ya. Di sini di make sure eh, dicek ya, website teman-teman ini mobile usability-nya udah good atau belum di Google Search Console-nya ya di sini. Itu bisa dicek. Jadi ini contoh-contoh isunya ya. Jadi kayak jarak antar menu satu ke menu lainnya itu terlalu dekat atau enggak gitu ya. Lalu ukuran layar mobile website teman-teman itu pada saat dilihat di HP itu udah sesuai apa belum, teksnya terlalu kecil atau enggak gitu ya. Lalu ada juga yang perlu diaudit itu satu lagi Core Vital ya. eh Wah ini apa nih monster apa lagi nih Core Vital gitu ya. Core Vitalnya sudah good atau belum gitu ya. Jadi Core Vital itu eh, istilahnya itu simpelnya adalah eh, istilah yang digunakan untuk mengecek apakah website teman-teman itu udah user experience-nya udah oke atau belum gitu. Misalnya simpelnya udah cepat atau belum sih gitu. Pada saat ada user masuk sampai membaca kontennya gitu. Itu udah oke atau belum, secepat apa gitu ya. Di sini matriksnya ada banyak. Ada LCP, ada FID, ada CLS, ada FCP, ada INP, ada TTFB. eh untuk eh kepanjangannya ada di belakang, tapi memang ini kalau dijelaskan ini panjang banget gitu ya untuk Core Vital, tapi ini salah satu yang perlu di make sure juga sih. Intinya make sure websitenya itu oke ya untuk user cepat gitu ya. Kalau user akses jangan sampai dia nunggu sampai 2 menit gitu ya. Itu langsung ditutup sih websitenya. Gitu. Sorry, kayaknya ini. Jadi ini ya. Jadi tadi ini kelanjutan yang tadi untuk istilahnya itu ada largest contentful pane, first input delay, cumulative layout shift, first contentful pane, interaction to next pane, time to first byte. Jadi intinya adalah uh, gimana cara kita audit untuk improve supaya kalau Google, sorry, bukan Google ini untuk user. Kalau user masuk ke website kita, itu dia bisa dapat experience yang bagus, cepat dapat kontennya gitu ya. Yang paling simple itu ya kayak image-nya jangan terlalu besar gitu ya. Salah satu yang banyak isunya gitu ya. Size-nya jangan sampai 10 MB gitu ya. Kalau bisa semakin kecil semakin baik untuk size image-nya. Atau misalnya kalau ada video akan jadi berat gitu ya. Contohnya kayak gitu sih. Contoh simpelnya. Oke, lanjut ya. Jadi eh tadi kan ada info di sini ya, mobile usability ya. Jadi ada tools juga di sini buat audit mobile friendly test gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngecek kalau website teman-teman itu udah mobile friendly atau belum gitu ya. Jadi di sini eh ini bisa contohnya masih yang tadi ya, dimasukkan situs ini gitu ya. Pada saat dicek dia nggak mobile friendly, dia munculnya kayak gini. Jadi tampilan, jadi kalau kita buka website ini di eh, HP, bisa langsung coba tes sih. Buka di HP, itu tampilannya tampilan seperti di desktop atau laptop atau PC gitu ya. Dan tahu sendiri ya, maksudnya kalau di HP kan jadinya kecil banget. Mau ngeklik juga susah. Nah ini makanya di sini kenapa notifnya itu muncul kayak, oh ini nggak sesuai nih viewportnya, ini buat desktop bukan mobile, ini teksnya terlalu kecil untuk dibaca, ini eh, mau elemen antar elemennya itu terlalu dekat, antar elemennya itu kayak antar ini ya, navigasi menunya itu terlalu dekat. Ya ya wajar sih karena dia tampilan desktop bukan mobile, karena mobile itu pasti akan dibuat navigasinya akan sendiri beda juga sih. Tuh.
Oke, lanjut ya. Sebenarnya yang tadi itu dijelaskan adalah supaya kita itu bisa audit secara manual dan gratis gitu ya. Jadi ya kita itu untuk belajar SEO audit itu kita perlu tahu dulu sih audit manualnya itu seperti apa sih cara auditnya. Dah, tapi kan memang banyak orang bikin ya, banyak orang itu bikin tools-tools yang untuk mempermudah hidup kita. Sama dengan SEO ada tools-tools yang juga gitu ya. Jadi kayak eh, ada tools buat cek kata kuncinya yang oke apa gitu ya. Ada tools-tools kayak ini yang terkenal aja ya, Ahrefs, Semrush yang bisa ngecek dari tadi ya tiga funnel crawling, indexing, ranking itu dengan oke dan cepat. Jadi kita nggak perlu manual gitu ya. Ini digunakan biasanya kalau untuk ya kalau website kita halamannya banyak banget gitu ya, ratusan, ribuan, jutaan gitu. Nah ini juga ada Screaming Frog yang bisa digunakan. Dia itu bisa langsung mengaudit semua tadi ya, bahkan judul, deskripsi, heading, dan lain-lain gitu ya. Ini juga bisa dibilang nggak free 100%. Tools-tools ini bisa kayak Screaming Frog ini bisa digunakan tapi terbatas yang bisa dicek. Lalu untuk Ahrefs Semrush ini dia ada trial 7 hari ya, kalau nggak salah ya. Nggak tahu ya sekarang berapa trialnya. Tapi kalau untuk yang gratisan ya ada Google Search Console sama tadi ya, ada Google PageSpeed Insight ya. Google Search Console ini salah satu yang penting banget karena ini tools dari Google-nya langsung. Sama ini juga dari Google-nya juga sih, PageSpeed Insight yang buat ngecek tadi ya, yang core factor kecepatan website itu seperti apa sih. Gitu. Nah, selain tools itu ada extension ya di sini ya. Nah, extension ini bisa digunakan juga sih. Gitu. Jadi teman-teman tinggal download extension namanya SEO Meta One Click di sini ya. Jadi ini biasa saya gunakan juga untuk ngecek SEO audit untuk atribut dari suatu halaman sih. Jadi tinggal dinyalakan extensionnya. Di sini langsung bisa tahu nih, oh halaman ini title-nya apa, dia itu udah oke atau belum. Jadi kalau masih oke, dia hijau gitu ya. Deskripsinya udah oke apa belum, dia hijau. Tapi kalau misalnya udah kependekan atau kepanjangan, dia akan jadi warna merah ya. Keyword ini udah nggak dipakai sama Google. URL-nya seperti apa, dikanonikali kemana, dia itu diizinkan di indeks muncul di Google atau enggak, authornya siapa, publisher-nya, bahasanya, heading-nya ada atau enggak di halamannya, H1, H2, sampai H6. Ada image-nya, links-nya. Nah, ini juga bisa ngecek header-nya sebenarnya di tab-tab ini ya, header-nya seperti apa, image-nya ada deskripsinya, link seperti apa, sosial media seperti apa, gitu sih. Ya, sorry ini salah copy. Ya, jadi kesimpulannya ya tadi ya crawling, indexing, ranking sih itu yang perlu di make sure dalam kita audit sih dari 3 sisi itu sih. Itu terutama yang dari sisi audit di crawling dulu sih yang paling awal di mana Google bisa menemukan konten yang tepat dari website kita, lalu berlanjut ke indexing di mana Google bisa menganalisa dan menyimpan konten yang tepat, dan di ranking di mana Google bisa memberi ranking untuk halaman yang tepat dari website kita. Mungkin itu aja ya dari basic SEO audit ya. Thank you semuanya. Semoga dapat bermanfaat. Ini sesi Wah, jawab. thank you Om. Ini sih bukan basic sih. Ini udah kayak materi mahal yang dijual sama webinar-webinar atau apa sih ini mah. Luar biasa loh Om Irfan. Thank you banget Om Irfan udah ini. BTW ada yang mau nanya kah? Tiba-tiba banyak kerjaan. Iya nih Gak Om ada ya? Irfan. Wow, nggak pelit ilmu banget nih. Ilmunya nih banyak banget. Ada beberapa hal yang saya ini. Oke. Ada yang mau tanya teman-teman? Pertanyaan ya? Berarti udah nih ya?
Keren banget nih ilmunya. Irman, Om Irman, Om Irfan mau nanya nih, halo Mas, untuk audit ini idealnya frekuensinya dilakukan berapa lama? Setiap hari, Setiap hari. setiap hari. Karena eh ini tergantung sih. Kalau kalau kita webmasternya sendiri, kita tahu kita tahu apa kayak kita punya website atau situs sendiri, blog sendiri, kita tahu apa yang kita lakukan di website kita, ya kan? Yang kita nggak tahu adalah tiba-tiba ya itu ya. Sebenarnya kenapa harian nggak tahu nih server yang kita pakai down, ada Google update, itu yang kita perlu cekin tiap hari sih, gitu. Tapi kalau di website perusahaan ya kita nggak tahu nih di tim divisi apa ada implementasi ini kena ke SEO. Nah, itu kenapa kita kalau bisa sih cek tiap hari sih, daily. Ya, siap ada di sini. Ya, Om Dodik, silakan nih, langsung dari raise hand. Om, pertanyaannya banyak-banyak lagi, Om. Enggak, Oke, Mas. thank Mas, you. kedengeran ya suara saya? ya, ya, Man, Hah? Mas Dodi. Ya kok saya cuma naik satu Mas Erwin. Enggak banyak lagi kayak minggu kemarin. enggak lah. Wah, minggu kemarin nanya apa nih banyak? Banyak, sama Safira banyak banget. Nggak Oke, apa-apa, Eh, sa- lanjut. saya cuma mau nanya soal konten audit tadi kan dibahas sama Mas Irfan ya. ya, Apa namanya? Saya pernah punya pengalaman gini. Harus konten audit karena kebetulan saya kan waktu itu jadi konten editor ya. ya, Eh, Kalau auditnya tuh lebih ke isi ketimbang ke teknis yang dijabarin ini. Jadi kalau misalnya teknis itu kan mungkin lebih ke SEO spesialis ya. Sedangkan saya kan waktu itu kan konten editor, lebih ke konten ngauditnya konten. Nah saya tuh sering nemuin pengalaman kalau apa namanya banyak konten saya kan masih kebetulan misalnya masih di udah di halaman satu, tapi mungkin peringkat 8 9 10 secara isi itu sebetulnya udah benar. Tapi ada yang bilang wah nih isinya nggak sesuai dengan apa namanya dengan yang nomor satu. Padahal saya ketika ketika bikin konten itu mungkin nggak banyak dilakukan oleh penulis lain ya. Saya kebetulan banyak wawancara orang, jadi apa yang saya tulis itu sesuai dengan konsep dengan EEAT itu. Jadi kayak misalnya expertise, experience dan sebagainya. Jadi saya tuh nulis tuh nggak pakai apa ya, nggak pakai cuma berdasarkan apa namanya. Kan banyak tuh kalau penulis yang lebih banyak mirroring atau mungkin copy paste atau paraphrase. Saya tuh nggak. Nah, ya, apa namanya? Saya tuh diminta untuk apa namanya mengubah konten itu sesuai dengan nomor satu. Padahal menurut saya tuh konten yang nomor satu itu salah. Eh, apakah misalnya Mas Irfan itu punya pengalaman mengubah konten itu kayak gimana? Atau juga mungkin Mas Erwin kan karena di kumparan kan banyak apa namanya konten-konten yang secara SEO itu kalau misalnya saya lihat tuh banyak banget kalau di halaman satu tuh. Nah, apa namanya mungkin bisa share lah apa namanya gimana sih ya saya pengalaman malah kalau misalnya konten yang udah nomor satu tuh benar, padahal menurut saya belum tentu. ya, Bisa jadi dia cuma bisa copy paste aja, tidak sesuai dari konsep EET atau YML dan sebagainya. Kira-kira kayak gitu. Nangkep ya Mas Irfan dengan pertanyaan saya? ya. Heeh. Iya Mas, ada sih. Jadi Hmm. memang kalau untuk konten yang di peringkat di Google itu kan beda-beda kategori ya. Iya, heeh. Dan tiap kategori ini dia beda nih, gitu ya. User ini bermacam-macam user, bahkan Google itu dia punya definisi sendiri konten yang oke itu seperti apa. Kalau user kan balik lagi Google ini kan sebenarnya mau untuk user dulu gitu ya. Berarti kalau konten itu ada di posisi satu, Hmm. eh, pasti dia ada useful-nya buat user juga sih. Jadi Google Oke. satu udah ada lihat itu. Hmm. Dua berarti kan nggak tahu nih, saya nggak tahu nih mas, salahnya seperti apa gitu ya. Apakah emang kalau kontennya salah, berarti ada faktor lain gitu ya. Tadi faktor lain tuh misalnya ada kekuatan power dari websitenya. Kayak misalnya website eh, A itu dia baru 1 tahun. Satu lagi Wikipedia. Nah, pada saat posting, itu Google akan mendahulukan si Wikipedia di paling atas. Gitu sih.
Itu satu ya. Jadi kenapa ada kayak kita kayaknya bikin kontennya 5.000 kata, 10.000 kata, lebih detail. Tetap kalau SEO itu dia keseluruhan website untuk eh, apanya ya, value-nya. Jadi nggak bisa dari satu halaman aja sih, gitu. Jadi satu di make sure ya websitenya tadi ya, nggak ya konten itu penting mas. Konten itu memang salah satu yang penting, tapi perlu di make sure juga dari tadi ya teknikalnya ya, gitu ya. Oh iya. Tapi kalau saya Entah sih waktu itu nulis kebetulan karena mungkin ya kalau saya waktu itu konten saya tuh emang udah lama, jadi tidak diupdate kira-kira udah hampir setahun 2 tahun, sedangkan yang nomor satu sudah pasti yang baru sebulan 2 bulan dan diupdate terus. Itu apakah juga berpengaruh karena kan kalau secara domain bukan domain itu kebetulan niche apa namanya situs saya tuh properti ya termasuk kalau secara domain authority udah tinggi lah udah 50-60 lah. pengaruh mas. Oh pengaruh. Iya, konten fresh itu Mm-mm. pengaruh di algoritma Google. Jadi kenapa Mm-mm. kalau mas lihat ada kayak 7 tempat wisata di Bali bulan September 2023. Terus tanggalnya diupdate. Itu pengaruh buat di ranking karena Google mau menyajikan konten fresh buat usernya. Itu yang dia anggap relevan. Itu kenapa bisa signal si Google juga karena user pasti banyak yang ngeklik itu. User kan dia pasti ngelihat nih tanggal konten di Google Search ya. Itu kalau konten lama dia pasti akan prefer yang lebih baru. Kalau kalau Mas gitu gak cari di Google? Iya, pasti gitu. Hah. Nah, Cuma itu saya jadi juga mau yang masih relate hubungannya kalau di timnya Mas Irfan sendiri kalau kalau nulis konten itu apakah apa namanya berdasarkan apa namanya sumber kan kalau misalnya kita nulis tadi Mas Irfan bilang kalau misalnya apa nulis gadget ya pasti kan ada sumbernya dari mana dari JSM Arena atau segala macam kan nggak mungkin kita nulis apa namanya menulis sesuatu harus pakai dulu kan wasting time juga kan nggak ya. mungkin kita apa namanya 10 rekomendasi gadget paling oke gitu atau enggak 10 jenis apa HP Samsung yang paling oke di 10-10-nya kita coba kan nggak mungkin kan sedangkan Ya. kita diburu waktu nah paling nggak kan bukankah apakah juga melakukan kerja apa namanya penulis itu melakukan kerja dengan mengutip dari situs lain atau gimana? Itu sih pertanyaan terakhir saya. eh Sebenarnya original lebih bagus sih Mhm. gitu. Tapi kalau memang kita bukan expertnya, jadi Mhm. kita perlu ada sumber dari terpercaya gitu sih. Gitu. Tapi kalau Oh kita gitu. expertnya, Mhm. experience ya kita better ya emang bikin sendiri sih gitu ya. Eh Ya seperti itu sih gitu. Oh gitu Tapi gitu. balik lagi ke sih Mas kayak yang tadi saya masih penasaran sih. Mungkin ya tadi nanti bisa dicoba aja kali ya nanti di refresh tanggalnya. Mhm. Kan kontennya udah di make sure lebih oke ya. Di Mhm. refresh tanggalnya coba ditambah internal link ke halaman itu sih. Mhm. Kalau itu sih saya sering lakuin cuma kalau misalnya apa namanya sering perdebatan antara isi konten yang nomor satu dianggap benar sedangkan isi yang saya tulis itu selalu dianggap kurang apa namanya kurang kurang valid padahal sebenarnya saya menggunakan expertise gitu sih yang sebetulnya inti dari pertanyaan itu. eh iya Mas, ada tadi ada jadi Google tuh ada 200 faktor Mas untuk Hmm. nge-ranking. Jadi bukan kualitas konten IET aja, tapi tadi Heeh. ada coba dicek deh apakah dia dapat internal yang lebih banyak, apakah Mm-mm. backnya lebih oke, Mm-mm. apakah website dia itu memang lebih authority dari website Mas. Gitu. Oh gitu, oke oke. Berarti banyak faktor ya 200 ya. Berarti jadi Ya, pertimbangan juga. kalau Google sih dulu 200 faktor lebih sih buat Mm-mm. ranking suatu website halaman. Mm. Oke oke, sip sip. Terima kasih Mas Irfan. Ya, Konten thank you itu Mas ngaruh, Dodik Mas. ya. Konten itu Nah itu. ngaruh. Oh, 30 hari nggak dianggap remeh itu dia nggak diupdate itu sama aja bohong. Makanya kayak diupdate satu paragraf, dua paragraf, tambahin internal link, ganti gambar itu pengaruh banget. Kan di Oh gitu gitu. bacaan di sitemap itu ada last mode. Nah, last mode itu pengaruh banget, Mas. Hmm. Last modification-nya itu pengaruh banget. Jadi kalau kenapa kok saya kalah sama konten baru? Karena konten baru itu lebih fresh dan lebih menyajikannya pasti kata Google lebih bagus gitu. Oh gitu. Di komparan kayak gitu juga Mas.
Di kumparan enggak dong, kan media. Ya kali diganti. Oh, Enggak enggak, misalnya lah. ada kan banyak konten tuh, konten-konten yang saya ngeliat yang benar-benar konten marketing itu tetap diupdate terus atau gimana, Mas? Itu ada beberapa hal sih Mas, Oh, nggak gitu, bisa gitu. nggak bisa ditulis. Tapi yang saya mau ini mungkin jadi harus dipanteng. Oh, oke, sip, sip, Nggak sip. selamanya kayak gini man. Siapa tahu aja e-link itu ada errornya, error coding. Ada kok beberapa hal kayak gitu saya nemu case. Liatin codingannya apa segala macam. Sitemapnya ada Oke, yang error siap. apa Terima enggak kasih. siap. Heeh, Oke, Mas siap. Irfan, ini ada satu lagi pertanyaan. Mau tanya, most isu SEO yang salah satunya kan redirect ya. Nah, apakah se-impactful itu SEO itu sendiri? Dan apakah Mas Irfan pernah mengalami fix isu redirect itu sendiri? Gimana nih Om? Oh, oke. Dari most isu SEO yang ya itu salah satu most isu juga sih. Eh Se-impactful untuk SEO itu sendiri, ya. Jadi kalau sebenarnya kan tadi ada banyak ya status code ya, ada 200 itu memang bisa diakses, ada 404 itu nggak bisa diakses, 301 redirect gitu ya. Jadi eh based on Google ada mention nggak ya? Atau case study itu setiap kita melakukan redirect itu value halamannya itu nggak fully ke transfer. Jadi kayak misalnya kita ada halaman A itu rankingnya udah bagus, kita mau pindahin ke B, itu nggak benar-benar akan 100% rankingnya sama kayak di sebelumnya gitu ya. Terus yang kedua itu dia itu akan makan namanya crawl budget sih, kayak crawling crawling Google itu kan dia punya batas ya. Bayangin kalau ada websitenya ada jutaan, puluhan juta halaman, itu kalau redirect itu dia kayak wasting apa ya, kayak 2 kali baca gitu sih, gitu. Jadi better itu ya kalau bisa langsung bisa diakses, nggak perlu ada redirect. Jadi kalau makanya kalau ada pengalihan atau apapun kan kita perlu ngebersihin yang ada di website ya. Kalau linknya masih yang lama kayak gitu sih. Jadi itu akan eh, impact sih gitu ke isu SEO. Menjawab ya? Siapa sih? Mas Abdul. Makasih menjawab banget katanya. Gitu aman. Nah, ini terakhir Mas, ada Novita Sari. Silakan Novita Sari. Oke, makasih Bang Erwin. Siap. Oke Mas, mau tanya nih ada beberapa pertanyaan. Ini mungkin lebih teknikal. Tadi kan sempat mention ya tentang audit yang di Google Search Console gitu-gitu dan page speed juga. Nah, saya pernah menemukan isu nih di page speed dengan skor sekian. Nah, itu pasti di bawahnya uh, ada diagnosisnya gitu tentang nge-reduce JavaScript. Nah, ketika saya memberikan reduce JavaScript ini kan lebih ke tim Touch ya. Terus yang mau saya tanyain tuh gimana sih cara ngeyakinin tim Touch itu biar ketika mereka nge-reduce JavaScript ini udah stuck gitu. Kayak nggak bisa lagi diimprove gitu. Tapi ternyata skornya tuh masih tetap aja merah dan merahnya tuh parah gitu loh. Terus yang kedua, untuk page note indexing nih untuk sebuah website dalam seharinya publish banyak banget artikel gitu. Nah, terus ada artikel-artikel yang page note indexing gitu sampai 17 hari atau bahkan sampai 1 bulan gitu nggak ke indeks. Nah, itu biasanya dari entah itu Bang Ariun atau dari Bang ini bagaimana cara nge-solve-nya. Terus yang ketiga untuk pur URL for mobile. Nah, itu biasanya nge-solve-nya juga gimana tuh Bang? Kasih Bang. Thank you. Sorry nih kalau nanti lupa ya, satu-satu dulu ya. Oh ya, Satu itu kan tadi reduce JavaScript. oke, ini tim tech-nya yang mau improve ya berarti. Kayak bekerja sama aja sama tim tech ini kan lebih technical banget ya, JavaScript banget gitu. Jadi tuh dari kamunya masih mau improve tapi tim tech-nya kayak nggak ini ya.
Kayak apa? Kayak udah stuck gitu. Ini udah harus gimanain lagi, udah apa ya? Kayak mereka udah stuck aja gitu. Oh, satu tadi kan memang ini ya, FYI dulu ya. Jadi emang kalau Vital ini kan memang salah satu yang dibilang Google katanya perlu diimprove gitu ya. Tapi memang eh bukan antara tidak penting sih. Sebenarnya selalu dimention itu cuman slide banget impact-nya ke ranking. Itu satu. Tapi itu buat user experience bagus gitu ya. Dan kalau memang eh, ini baik lagi tergantung isunya sih. Kalau emang udah fix sana sini sebenarnya sama sih. Ada pengalaman di situ juga sih. Kayaknya ini udah diikutin gitu ya. Ini kan di list ya kalau PageSpeed Insight ya. Ini isu 1, 2, 3. Tapi kok nggak naik-naik juga ya gitu ya. Sebenarnya ada impact kayak sistem rendering yang dipakai websitenya gitu loh. Sistem rendering kayak misalnya nggak tahu pakai kayak client side atau server side kayak gitu loh. Itu akan pengaruh banget juga sih. Kayak kita udah improve banyak tapi sistem renderingnya nggak pas ya, mau improve-nya sebanyak atau segimanapun kayaknya nggak akan move the needle score-nya gitu ya gitu. Terus kayak perlu dicek lagi sih sebenarnya sih yang emang benar-benar ini ya, yang benar-benar apa ya jadi root cause-nya sih. Baik lagi perlu perlu di apa ya, perlu dicek lagi sih isunya. Tapi memang banyak kejadian kayak gitu tapi memang nggak, dari Google pun ada step jangan terlalu put more effort di situ sih sebetulnya. Kalau ini in terms kalau mau ranking sih, tapi kalau emang dari Mbak Novitanya kayak websitenya masih lama buat user, lemot banget, nah itu yang memang perlu dianalisa lebih dalam sih, gitu. Sih. Terus kedua apa ya tadi? Yang kedua, Oh, page indeks not gitu ya? indexing itu ada, kan ini sehari bisa publish konten banyak banget tuh. Nah, terus setelah dicek, itu banyak banget yang nggak ke indeks. Bahkan ada yang sampai 17 hari atau bahkan 30 hari itu nggak ke indeks. Nah, itu tuh biasanya yang solve-nya gimana? Nah, ini tunggu, berarti dari berapa persen posting yang nggak ke indeks, misalnya? Gimana? Misalnya 100 konten, berapa Ya, yang nggak ke indeks, berapa persen? ada sekitar berapa? Hampir 60% gitu kadang. Persen? Ya. Ada, kayaknya itu perlu dicek lagi deh. Satu, tadi ya dari sisi crawlingnya, Google-nya udah baca dengan baik atau belum kontennya. Yang di site ya. Iya, entah site, entah cache, atau yang tadi view as Google Bot. Dilihat dulu Google-nya itu udah bacanya dengan baik atau belum gitu ya. Kedua itu ya di make sure nih kontennya kan kualitasnya ya. Entah, nggak tahu ya, duplikat kah, pin konten kah, atau kayak apa. Ya ketiga ya banyak faktor sih, bisa bisa entah kurang internaling, entah nggak tahu nih sitemapnya kayak apa gitu ya, entah eh, tadi ya ada yang namanya crawl budgetnya nggak cukup gitu loh. Nah, itu biasanya kalau budget itu gimana sih sistemnya, Bang? eh Lihat di itu sih yang tadi di di stats itu sih Mbak, di crawl stats itu sih. Oke. Uh-uh. Tuh perharinya berapa gitu dicek sih. Sama lihat misalnya dia itu ngabisin, jangan-jangan banyak ke halaman yang nggak penting kayak gitu loh. Itu mesti ini Mbak, di apa, di blokin ya, di slow kalau dia ada ke halaman nggak penting gitu-gitu sih si Google ya. Oke. Yang ketiga, Bang. Tiga apa? Yang ketiga kayak di Google Search Console di page experience. Nah, itu untuk mobile version itu pur URL-nya bisa sampai 0% gitu dibandingkan yang desktop. Itu ada hubungannya juga ya Sorry, gimana?
di Google Search Console, pas audit Google Search Console, terus di page experience kan ada for URL for mobile Oh, version dan desktop. Nah, itu yang untuk mobile versionnya itu bisa sampai 0% gitu. wah, Good URL-nya bisa sampai 0%. Nah, itu setelah kan di bawahnya ada diagnosanya juga tuh. Itu nyambung tuh ke page speed dan layout segala macam. Nah, itu berarti sangat berhubungan juga ya dengan nge-reduce JavaScript tadi itu ya. eh iya, sangat Nah, berhubungan sih, gitu. Satu lagi tadi ya di make sure renderingnya itu eh, udah oke atau belum gitu ya. ya. Tadi kan bisa dicek kayak catch titik 2 tuh, Mm-mm. halamannya munculnya kayak apa, Mm. ya kan? Atau di view sebagai Google Bot. Sorry, ini Core Vital ya? Iya, kalau Vital. Ya itu sih dari PageSpeed Insight di mana ya? Sebenarnya satu ya itu perlu di make sure juga tadi di isu-isunya di fix, tapi kalau emang masih sulit juga, ya renderingnya dicek. Atau paling gampang ya pakai HMP page. Sebenarnya sih itu sih. Nah, untuk AMP itu bukannya developnya udah mati, Bang Afri? Iya, udah mati, udah nggak lanjut sih roadmap-nya gitu. Tapi Google memang masih mention bisa digunakan sih. Oke, tapi kalau misal nih untuk kita membuat website baru, itu better pakai AMP atau udah nggak usah menurut Bang Irfan? Terus sih enggak sih. Nggak usah pakai ya? Tapi di make sure kayak AMP untuk core vitalnya, speed-nya kayak gitu. Oke. Sih. Itu sih. Oh, Bang, satu lagi, maaf banget nih. Heeh. Ya untuk tadi isu block by robot TXT, itu sebenarnya gimana tuh Bang penjelasannya? Block by robots txt. Iya, Oh, yang di GSC itu ya? ya, GSC lagi. Ya itu ada URL yang di robots.txt websitemu itu di blok URL ya. Jadi dia keblok ke detect di Google Search Console itu penting atau enggak gitu URL-nya. Kalau nggak penting ya nggak perlu. Ya perlu di blok gitu. Kalau nggak Oke, penting oke gitu sih. sih. Jadi itu bisa di-improve atau di-solve sampai Google Search Console-nya nge-tracking indexing block by robot TXT-nya pages-nya 0 gitu ya, Bang? eh nggak mesti nol juga sih. Kan ada halaman yang emang perlu di blok Yang kan. perlu. Oke. Jadi harusnya sih kalau untuk website sih bahkan kalau pakai WordPress ya dia kan kayak ada WP admin biasanya mau di blok tuh nggak muncul di Google. Iya. Itu kan kehitung satu blok URL gitu kan. Oke. Itu sih. Udah Bang, cukup sangat membantu. Terima Oke. kasih. Kayak gini Nurjana, saya punya tips. Yang pertama, kalau sama developer, kamu harus berani. Misalkan benerin ini naik berapa persen trafficnya. Developer tuh perlu bukti. Gitu. Jadi kamu harus berani. Itu yang pernah saya lakukan di JDID sama di Tiketok. Berani datangin langsung mau CTO. Bilangin apa ini kayak gini-gini. Kalau gua betulin ini, gua harus naik berapa. Yang kedua adalah kamu mainin crawl budget. Dari 1.000 orang, kenapa kalau budgetnya bisa ini? Itu bisa aja kamu banyak halaman search, halaman yang nggak penting kamu ke indeks gitu. Contoh halaman search, contoh pagination 1, 2, 3. Contoh halaman-halaman Yuri, halaman kayak gitu duplikat. Makanya dilihat di Google, duplikatnya kayak gimana. Itu banyak hal. Nanti kamu coba aja. Nanti kapan-kapan saya bikin ini ya, webinar, bukan webinar, tapi bikin tentang pertanyaan aja Q&A lah gitu, biar lebih enak gitu. Boleh Bang, ditunggu. Siap. Kalau dari saya sih itu aja sih semuanya. Thank you banget nih Om Irfan udah nyempetin waktu di sini. Semuanya terima kasih Om Irfan semuanya. Thank you. Kapan-kapan